Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Emi Nur Eda Amelia, Muhammad Reda, Nur Aini Sri Rahayu Safitrianingsi, Nikmatul Husna, dan Lina Maulida. Kami akan mempresentasikan materi yang berjudul tentang kurikulum prototipe. Baiklah, berikut presentasi dari kami. Sejarah kurikulum prototipe. Prototipe atau prototipe disebut juga purwarupa adalah rupa awal atau standar utama. Menurut Dr. Supangat, kurikulum prototipe sudah disiapkan beberapa tahun lalu untuk diimplementasikan pada program sekolah penggerak. Yang merupakan kelanjutan dari kebijakan pembelajaran sebagai respon dari pandemi COVID-19. Di jenjang TK, penerapan terfokus pada aktivitas bermain siswa. Jenjang SD, adanya penggabungan mata pelajaran IPA dan IPS. Di jenjang SMP mewajibkan mata pelajaran informatika, dan di jenjang SMA adanya penghilangan jurusan. Jadi pada dasarnya kurikulum prototipe ini merupakan paradigma baru di Indonesia selaras dengan program Merdeka Belajar. Dampak positifnya adalah pembelajaran tidak bertumbuh pada materi tetapi berbasis pada project based learning. Di sini selanjutnya ada karakteristik kurikulum prototipe. Apa itu kurikulum prototipe? Yaitu kurikulum prototipe itu memiliki beberapa karakteristik utama yang mendukung pemulihan pembelajaran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada pembelajaran berbasis project untuk pengembangan, yang artinya itu soft skill dan karakter seperti iman, takwa, dan akhlak mulia, gotong royong, kebinekaan global, kemandirian, nalar kritis, dan kreativitas. Yang kedua ada fokus pada materi esensial, jadi sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Dan yang terakhir ada fleksibel, bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan murid atau teach at the right level, dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Berbasis subjek untuk pengembangan soft skill, perkembangan kemampuan dengan IQ dan berkaitan dengan bersosialisasi para siswa. Pada kurikulum prototipe tidak hanya diajarkan pada keterampilan yang berkaitan dengan bidang yang dididik siswa saja, tetapi bisa lintas minat. Dalam hal ini, kata pelaksana tugas Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Kementerian Pendidikan Julfikri Anas yang dikutip dari Koran Tempo edisi 25 Desember 2021, bahwa guru diminta untuk memberikan sejumlah tugas atau proyek kepada para murid yang sifatnya bisa lintas mata pelajaran, bahkan lintas peminatan. Pada kurikulum prototipe, siswa SD paling tidak dapat melakukan 2 kali penilaian proyek dalam 1 tahun pelajaran, sedangkan siswa SMP, SMA, atau SMA setidaknya dapat melaksanakan 3 proyek. Namun demikian, sekolah tetap diberikan keleluasan untuk pengembangan, memberikan fleksibilitas bagi guru. Guru dalam hal ini dapat mengajar suatu hal sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh si murid. Fleksibilitas bagi guru dimaksud untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan murid dan melakukan penyesuaian teks dan muatan lokal. Jelas Anindito. Selain itu, perencanaan kurikulum bagi sekolah pun dapat diatur dengan cara yang lebih fleksibel. Dalam kurikulum prototipe, lanjut Anindito, tujuan belajar ditetapkan per fase, yakni 2 hingga tahun, untuk memberi fleksibilitas bagi guru dan sekolah. Hingga saat ini ada 343 TK, 1116 SD, 547 SMP, 382 SMA, dan 85 SLB yang telah mengikuti proyek uji coba kurikulum prototipe. Ketika sudah diterapkan, nantinya kurikulum ini bakal dilakukan evaluasi kembali di tahun 2024. Keunggulan kurikulum prototipe. Yang pertama, prototipe perangkat pembelajaran kurikulum 2013 disusun menggunakan model pembelajaran discovery learning sehingga dapat mendorong siswa untuk belajar, bereksperimen, dan mengkonstruksi pengetahuan baru dengan bakal pengetahuan awal yang dimiliki oleh siswa.
Yang kedua, prototipe perangkat pembelajaran kurikulum 2013 menggunakan pendekatan tematik, integratif, dan pendekatan saintifik dalam merumuskan kegiatan pembelajaran yang mengacu pada kurikulum 2013. Yang ketiga, media pembelajaran dipergunakan dalam prototipe perangkat pembelajaran kurikulum 2013 seperti uang, logam cukup mudah ditemukan di kehidupan sehari-hari sehingga mudah bagi guru siswa untuk mempersiapkan media tersebut. Yang keempat, penilaian dalam prototipe pembelajaran kurikulum 2013 memiliki deskriptor dan indikator yang jelas sehingga membantu guru dalam melakukan penilaian terhadap siswa. Dan yang kelima, perkembangan yang dialami siswa dalam setiap kompetensi inti KI dapat menjadi sarana bagi guru mendeskripsikan ke dalam rapor siswa. Kelemahan kurikulum prototipe. Yang pertama, prototipe produk hanya terbatas pada tema 4, aku dan sekolahku, dan subtema tugas-tugas sekolahku untuk siswa kelas 2 SD. Yang kedua, prototipe perangkat pembelajaran kurikulum 2013 hanya menggunakan salah satu model pembelajaran saintifik, yaitu model pembelajaran discovery learning. Yang ketiga, waktu kegiatan yang dituliskan dalam prototipe perangkat pembelajaran kurikulum 2013 harus disesuaikan oleh guru. Bagi siswa yang berkebutuhan khusus diperlukan waktu yang lebih lama dari waktu yang dituliskan dalam prototipe perangkat pembelajaran kurikulum 2013. Yang keempat, guru membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melakukan penilaian pada KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4 untuk setiap siswa karena setiap siswa memiliki pencapaian yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. 4. Struktur kurikulum. Struktur kurikulum menggambarkan konseptualisasi konten kurikulum dalam bentuk mata pelajaran, posisi konten atau mata pelajaran dalam kurikulum, distribusi konten atau mata pelajaran dalam semester atau tahun, beban belajar untuk mata pelajaran, dan beban belajar per minggu untuk setiap siswa. Struktur kurikulum adalah juga merupakan aplikasi konsep pengorganisasian konten dalam sistem belajar dan pengorganisasian beban belajar dalam sistem pembelajaran. Pengorganisasian konten dalam sistem belajar yang digunakan adalah sistem semester, sedangkan pengorganisasian beban belajar dalam sistem pembelajaran berdasarkan jam pelajaran per semester. Struktur kurikulum juga gambaran mengenai penerapan prinsip kurikulum mengenai posisi seorang siswa dalam menyelesaikan pembelajaran di suatu satuan atau jenjang pendidikan. Lebih lanjut, struktur kurikulum menggambarkan posisi belajar seorang siswa, yaitu apakah mereka harus menyelesaikan seluruh mata pelajaran yang tercantum dalam struktur kurikulum pendidikan menengah terdiri atas sejumlah mata pelajaran dan beban jam belajar. Berikut karakteristik kurikulum di setiap jenjang. Berikut contoh alokasi waktu mata pelajaran SMA kelas 10. Berikut contoh alokasi waktu mata pelajaran SMA kelas 11. Berikut contoh ilustrasi untuk pemilihan mata pelajaran SMA kelas 11 sampai 12 sesuai minat, bakat, dan aspirasi belajar. Tidak ada program peminatan di SMA. Baiklah, itu tadi presentasi kami dari kelompok 3 mengenai kurikulum prototype. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.